Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gali Catur Pamungkas, sebagai saya, Danim 21014719. Yang kedua dengan anggota kedua Diska Farhaniyata Savana, Danim 21014686. Yang terakhir ada Rehan Aji Sapitra, Danim 21014660. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan e-parkir dengan judul Sistem Informasi Manajemen Parkir Universitas Ankom Yogyakarta. Next. Di sini terdapat beberapa segmen. Yang pertama ada uraian studi kasus, yang kedua kebutuhan fungsional, yang ketiga ada ERD atau Eternity Relationship Diagram, yang keempat ada skema tabel, yang kelima ada daftar perintah SQL, dan yang terakhir interface website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Aji Sapitra. Oke, yang pertama ada uraian studi kasus. Website e-parkir kami rancang untuk memudahkan mahasiswa Universitas Amikom apabila lupa membawa STNK tanpa harus mengantri panjang untuk menuliskan identitas diri dan nomor kendaraan, sehingga tidak menimbulkan antrian panjang dan membuat aktivitas pencatatan kendaraan menjadi lebih efisien, serta memudahkan petugas yang menjaga pintu gerbang kampus. Dalam mengecek setiap kendaraan yang keluar dari kampus tanpa harus menunjukkan STNK. Website ini menyediakan halaman seperti yang pertama ada halaman login, halaman user, halaman tugas, halaman admin, dan terakhir ada halaman laporan. Oke, langsung yang kedua, kebutuhan fungsional. Fungsi sistem yang diperlukan dalam pembangunan sistem parkiran ini berupa yang pertama ada pengajuan pengeluaran motor yang diparkir oleh mahasiswa. Yang kedua, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas aplikasi yang dihasilkan dengan mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan serta menghasilkan source code yang rapi dan fungsional yang dapat mengefisienkan untuk implementasikan. Yang ketiga, konfirmasi oleh petugas yang berjaga. Yang keempat ada pengelolaan parkiran untuk menentukan kendaraan apa yang dipakai mahasiswa yang menggunakan tempat mahasiswa parkir, serta laporan di mana kendaraan itu keluar dari pintu keluar utara maupun selatan. Oke, lanjut. Yang ketiga bisa dibacakan oleh Diska. Oke, yang ketiga ada ERD. Ini ada tabel ERD dan di dalam tabel mahasiswa terdapat data ID mahasiswa, nama mahasiswa, email mahasiswa, dan paspor mahasiswa. Kemudian menginput kendaraan, tabel kendaraan. Di dalam tabel kendaraan ada data ID kendaraan, nama kendaraan, jenis kendaraan, dan tanggal keluar. Kemudian disimpan oleh petugas. Mempunyai data ID petugas, nama petugas, paspor petugas, dan email petugas. Sebelumnya ada tabel admin. Di tabel admin mempunyai data ID admin, nama admin, email admin, dan paspor admin. Dan kemudian mengetahui petugas yang tadi. Kemudian di petugas memiliki kemudian ada tabel gerbang. Tabel gerbang mempunyai data nama gerbang dan ID gerbang, kemudian memiliki petugas. Kemudian 4, skema tabel dan atau relasi dan struktur. Skema atau relasi dan struktur memiliki tabel seperti ini, dan di dalam tabel mahasiswa terdapat primary key ID mahasiswa, kemudian di tabel kendaraan memiliki primary key ID kendaraan dan origin
key ID mahasiswa. Kemudian di tabel petugas mempunyai primary key ID petugas, origin key ID gerbang, origin key ID kendaraan, dan origin key ID admin. Kemudian di tabel gerbang mempunyai origin key ID gerbang. Kemudian di tabel admin mempunyai primary key ID admin. Next, kemudian dilanjutkan oleh Gali Catur Pamungkas. Yang pertama menampilkan nama petugas, nama gerbang, nama kendaraan dari join 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel petugas, join dengan tabel gerbang dan kendaraan. Berikut adalah perintah SQL-nya. Next, yang kedua adalah menampilkan tanggal keluar, NIM, nama mahasiswa, nama motor, plat, dan nama petugas. Terdapat 3 join tabel. Yang pertama tabel kendaraan, tabel mahasiswa, dan petugas. Untuk SQL-nya terdapat di bawah. Untuk hasilnya, oke, next saja. Yang 3 menampilkan nama petugas, nama gerbang, nama admin dari tabel join 3 tabel, yaitu tabel petugas, gerbang, dan admin. Next. Yang keempat yaitu menampilkan tanggal keluar, NIM, nama siswa, nama motor, plat, nama petugas, dan nama gerbang. Terdapat 4 tabel join. Yang pertama tabel kendaraan, join tabel mahasiswa, petugas, dan gerbang. Dan yang terakhir menampilkan tanggal keluar, NIM, nama siswa, nama motor, plat, nama petugas, dan nama gerbang, dan nama admin dari tabel 5 tabel join kendaraan, tabel mahasiswa, petugas, gerbang, dan admin. Selanjutnya mockup atau interface website. Yang pertama ada halaman login. Di sini user atau petugas atau admin dapat melakukan login. Next. Yang kedua, jika user login dengan email dan passwordnya, akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat menu profil yang isinya adalah profil user, dan dapat profil user juga terdapat inputan untuk melakukan pengeluaran kendaraan yang dapat diisi dengan jenis motor dan plat. Kemudian selanjutnya saat mengklik submit akan muncul scan QR code. Next. Yang kedua ada halaman petugas. Di halaman petugas terdapat menu profil, keluar, dan laporan. Pada menu keluar, pada saat memilih gerbang akan keluar laporan sebagai berikut, seperti QR code untuk melakukan scan, terus laporannya. Dan pada gambar di samping kanan terdapat QR code yang akan tampilkan pada proyektor yang akan di-scan oleh mahasiswa. Next. Yang terakhir ada halaman admin. Halaman admin di sini berguna untuk dapat menggagalkan scan atau dapat membuat manual, dan juga dapat mengetahui petugas mana dapat berada di gerbang 1, 2, atau 3. Di sini juga terdapat halaman laporan yang dipunyai oleh admin, jadi dapat mengetahui laporan setiap harinya. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan typo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.